Tahsin Al-Quran itu apa sih? Tahsin itu Al-Quran itu adalah dia belum bisa merasakan mujizatnya Al-Quran. Mujizatnya Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Sesungguhnya Al-Quran itu bisa menjadikan sebuah obat. Maka bila mana kita sholat baca Fatihahnya salah, yang sudah jelas sholatnya juga tidak sah. Beda dengan za. Zai, ada ja gitu. Jadi dasar patokan bila mana dia memang baca Fatihahnya sudah benar, maka insya Allah baca Al-Qurannya benar. Tapi kalau dilihat dari baca Fatihahnya salah, pasti baca Al-Qurannya pasti acak adut. Bertemu lagi di iPodcast. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Alhamdulillah di malam yang sangat berbahagia ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Telah hadir di podcast pada malam hari yang sangat spesial ini, ya, saya bersama tokoh agama, ustadz yang kece dan beken ini. Aduh. Ya, kita sambut Ustadz Atta Amrullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah berkah ini di Ustadz Atta udah bisa hadir menemani saya ngopi nih di iPodcast pada malam hari ini. Ariel Tatum pakai kacamata. Assalamualaikum Ustadz Atta. Aduh. Apa ini? Aduh. Kacamata di bawah si Jaja. Ustadz Atta kemana aja ini? Nih, alhamdulillah. Nah, ya, iPodcast pada malam hari ini kita akan menyimak ya makna daripada Al-Quran ya, atau ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, sebelumnya kita tanya dulu nih ke narasumber yang spesialis ini tentang ya Al-Quran ya. Ustadz Atta ini, waduh ini kesibukannya udah luar biasa, sangat luar biasa ini. Saya juga. Iya. Ini mohon maaf nih. Iya. Masya Allah masih jauh gitu kan. Iya. Cuma hanya sekadar nanti sharing saja lah. Sharing pengalaman bukan sharing ilmu. Iya. Saya belum masih jauh dari kata pintar atau kata bahasa berilmu. Iya. Ini masih awam atau bodoh lah seperti itu. Sosok Ustadz emang selalu tawadu, rendah hati, padahal ilmunya tinggi. Nah, kalau Pak Ustadz Atta nih kesibukannya apa aja ini? Ini langsung aja Pak? Iya, langsung aja nih. Iya. Oke. Untuk kesibukan sehari-hari saya tuh kalau pagi ya semuanya memang ngajar lah. Intinya ngajar di beberapa lembaga, termasuk memang di lembaga sendiri, dan juga memang ada juga nanti ngajar di pengajian rutinan bapak-bapak dan juga ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu. Ada juga gabungan, ada juga memang berblok, ada juga memang perekam. Dan juga ada juga kesibukan saya itu privat ke luar. Itu ada pada Maghrib dan Isya juga ada privat dari rumah ke rumah untuk ngajar untuk
mendalami tentang masalah baca Al-Quran ya. Salah satunya ya belajar tajwid, kadang-kadang ya belajar baca Iqra, baca Quran seperti itu. Kalau pagi ya di lembaga pendidikan, kayak di sekolah yang lainnya juga. Alhamdulillah. Iya. Sementara seperti itu. Waduh, udah segudang aktivitas kesibukan nih. Ngaturnya gimana ini ya? Beliau juga ini DKM gitu ya. Waduh, super luar biasa. Nah, Ustadz Atta ini dulu ini secara pendidikan nih, ini pernah pesantren di mana aja? Kalau dari pengalaman, mohon maaf, ini latar belakang pengalaman saya itu dulu lulus saya sekolah lulus SD itu 96, langsung lulus SD 96 dan tentunya saya berangkat ke pesantren Riyadul Jannah di kota di kampung Pisangan, desa Jayakarta. Kecamatan waktu itu masih Rengas Dengklok. Sekarang sudah ada pemekaran, jadi sekarang sudah Kecamatan Jayakarta. Di situ ada juga memang pondok pesantren. Ada juga di daerah Bolang juga ada pondok pesantren juga di situ. Kami yang di Riyadul Jannahnya. Betul, alhamdulillah. Itu adalah pengalaman saya belajar ngaliwat, bukan belajar ngaji, belajar ngaliwat. Belajar jauh dari orang tua. Itu yang pertama. Lalu setelah itu 3 tahun saya perjalanan di desa Jayakarta, lalu kami hijrah ke pondok pesantren di Bakanloa. Lupa lagi pondok pesantren, saya udah lupa lagi karena sekarang udah vakum pondok pesantrennya. Itu di bidang tentang masalah ilmu alat ya, seperti nahu, sorof, hijain keleni seperti itu, seripan. Itu alhamdulillah di Bakanloa di tahun 99 kalau nggak salah, pas moneter waktu itu. Setelah itu saya tahun 2000 saya keluar mendirikan pengajian. 2001 mengadakan pengajian 2 tahun, lalu 2002 awal kami berangkat lagi ke pesantren, yaitu ke pondok pesantren Al-Quran Al-Furqan yang ada di Kawali, Kecamatan Kelari, dengan dorongan orang tua dan juga teman-teman dan juga dari jamaah. Makanya coba kamu memperdalam tentang masalah Al-Quran. Alhamdulillah saya di 2002 di pondok pesantren Al-Furqan Kawali yang dipimpin oleh Pak Yai Haji Qori Ahmad Fauzi Ridwan SHMM. Alhamdulillah beliau sekarang masih sehat. Alhamdulillah. Juga sampai 2008 saya menikah, selesai. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya ke pesantren masih, intinya saya sampai sekarang masih pesantren. Walaupun saya sudah mungkin tetap saya masih pesantren. Karena kalau saya sudah datang ke pesantren, saya tidak merasa menjadi ustadz atau saya menjadi orang lain, tetap saya menjadi santri. Karena kalau di pesantren semua tidak ada ustadz, semua jadi santri. Selama ini saya masih tetap, bahkan sekarang juga rencananya habis ini saya mau langsung cepat ke pesantren lagi. Waduh. Kebetulan memang minta doanya kepada teman-teman semua, teman-teman podcast. Di sini kebetulan guru kami sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian penyakit. Beliau sekarang lagi dirawat. Kemarin di Jakarta ternyata alatnya di Bekasi Cikarang, ternyata alatnya tidak ada. Malam ini dia pulang dulu. Nanti besok pagi mau berangkat ke Jakarta. Nah, kami para asatid, para teman-teman asatid yang itu rencana nanti malam ini mau ngemitan untuk orang Sunama mau mengumpul-ngumpul lah. Biar agak itulah gitu kan. Ngumpul teman-teman. Nah, sekarang udah tadi juga udah dicapri katanya.
Ini dari dekraton ke mana katanya gitu. Bilang saya mau syuting dulu kan seperti itu. Iya, iya. Waduh, ini santri sejati walaupun sudah menyandang gelar ustadz, tetap jiwa santrinya tetap pesantren dan pesantren. Iya, iya, iya. Kalau sudah masuk pesantren itu, kalau menurut saya tidak ada yang namanya kiai atau ustadz. Tetap kita santri, Pak. Tetap Karena disitu kan ada guru. Iya, iya. Soalnya kalau dulu itu beda lagi ceritanya. Kalau dulu beda. Makanya sehebat apapun orang, beliau di luar, dengan tapi kalau saya mau santren ya tetap aja. Ya berbaur dengan, kecuali kemudian dia mempunyai sifat kabur atau merasa dia mungkin masih kita nih, lain lagi ceritanya. Tapi ya bagi kami ya tetap, saya kalau sudah masuk pesantren dan merasa orang lain ya sama aja kayak santri, udah berbaur aja ya, makan bareng sama santri, ngobrol sama santri, ya biasa, kopi ngerokok aja sama santri. Iya. Gak ada jarak pandang. Selebihnya teman-teman mau menghargai kami ya sebagai senior ya alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa kan gitu kan. Yang penting kan kita sendiri kan sudah asal seperti itu. Iya. Nah, ternyata dulu kan pernah pesantren beberapa kali nih. Nah, di pesantren yang pertama ini pesantren yang lebih ke apa nih kajiannya? Yang pertama itu kami lebih ke kitab kuning. Kitab kuning. Yang pertama saya pelajari di sana itu adalah kitab Jurumiyah. Belajar Jurumiyah tentang masalah sorob, Kijan Kailani, Imriti, terus Ta'limut Ta'lim, terus juga Salamun Taufik, Safinatun Najah. Selebihnya itu alhamdulillah sudah aja, alhamdulillah juga dulu Jurumiyah sudah terhafal, cuman ya lupa lagi, jarang pakai barangkali. Yang di pondok pesantren itu Salafi ya, tentang masalah kitab kuning terus. Yang di Jayakarta itu. Nah, terus itu Jakarta itu intinya umum seperti itu. Nah, pindah ke Bakandoa itu lebih notabene ke alat ke ilmu alat. Iya, berarti kitabnya Jurumiyah dari Awamil. Awamil, iya. Awamil muradnya itu Awamil. Terus setelah Awamil baru Jurumiyah, Imriti, Kailani Tijan, yaitu Sorob, Kailani Tijan, dan Alpiyah. Cuma saya belum sempat ke Alpiyah karena di situ baru setahun. Cuma saya nggak ngaji, saya kebanyakan saya ngehitmah, main. Kadang ulin gitu. Di sana saya itu nggak ngaji, makanya saya nggak bisa ngaji sampai sekarang. Karena kerjaan saya di sana itu kalau kiai lagi ngebangun rumah, saya ikutan karena secara notabene saya itu orang tidak mampu. Karena kalau secara notabene saya itu tidak mampu, kalau saya tidak bisa menitipkan perut saya itu mungkin saya nggak bisa pesantren lama. Karena saya itu pesantren intinya biaya kurang. Karena harus pintar-pintar saya menitipkan badan gitu kan. Jadi kalau misalkan Pak Yai lagi ngebangun, saya ikutan. Dengan tukang bas, bawa semen, bawa adukan, nanti ya bisa makan, bisa ngopi. Bahkan alhamdulillah kalau Pak Yai kan waktu itu Pak Yai itu kami punya sawah ya. Itu kan kita ke sawah ngambilin keong, segala tandur, rambet. Di sawah kan kalau kayak zaman dulu kan kasapnya kan ke sawah kan. Iya. Nah, itu saya termasuk waktu di Jayakarta juga sama. Guru saya itu di Jayakarta dia kasapnya itu punya jambu air itu kan ikut bantuin guru gitu kan. Nah, di Bakandoa juga sama, kalau di Bakandoa itu lebih ke sawah. Dia punya sawah, ya kami lain kan bareng-bareng. Bawa bibit, alhamdulillah intinya cuma hanya menitipkan diri aja lah. Subhanallah. Sampai sekarang ya nggak bisa ngaji intinya. Tadi karena doang, seperti itu. Takjim kepada guru ya. Ini luar biasa hikmahnya dan manfaatnya sekarang benar-benar bermanfaat di masyarakat. Ya. Nah terus setelah itu barulah ke Al-Furqon yang memang pondok pesantren. Tapi dia itu lebih ke Al-Quran. Kalau Al-Furqon itu notabene ke Al-Quran, ke bidang tilawah atau yang seni baca Al-Quran atau seni lagu Al-Quran. Nah, yang ada beberapa nama-nama lagu seperti salah satunya adalah Bayati
Ijaz, Nahwan, Ros, Sikah, Jarakah, dan Sobat. Ada 7 lagu yang harus dikuasai oleh orang-orang yang ahli Qori atau Qori'ah, para pencinta baca Al-Quran. Nah, di situ memang udahnya, alhamdulillah teman-teman di situ banyak yang sukses, yang punya bakat suara itu alhamdulillah, bahkan sampai ada yang juara ASEAN, juara Iran, termasuk kalau kabupaten provinsi sudah banyak sekali, melahirkan dari juara-juara dari mulai kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Bahkan internasional, iya. Termasuk guru kami juga kan, beliau adalah memang Qori internasional. Internasional, subhanallah, melahirkan para Qori'ah sampai dunia internasional, dikenal dunia. Dan itu pondok pesantren yang ada di Karawang. Al-Furqon, subhanallah, berkah. Nah, Ustadz Atta ini saya mengenal Ustadz Atta ini awalnya ini guru tahsin ya, di An-Nasr, di Masjid Al-Gumidi dan lain sebagainya. Juga kegiatan ngajar di mana aja, di Al-Istiqlal ya? Di MI. Ya, Al-Istiqlal ya. Waktu itu melamar jadi guru, keterima jadi guru agama, ngajar juga tentang masalah hafalan Al-Quran, hafal surat-surat pendek lah atau juz amma atau hafidz Quran lah gitu. Belajar mengajarkan tentang, menyampaikan tentang masalah tajwid dan tahsinul Quran atau tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kebetulan saya juga ditunjuk yaitu jadi guru eskul tahfidz Quran. Tahfidz Al-Quran. Nah, kebetulan juga program Sadesa nih. Program Sadesa ini Ustadz Atta orang yang berkiprah di program Sadesa itu ya. Sadesa itu apa? Kalau Sadesa itu adalah satu hafidz satu Quran yang dicetuskan itu langsung oleh Gubernur Kang Emil. Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dikenal dengan Kang Emil atau Ridwan Kamil. Beliau ingin Jawa Barat itu menjadi ahlul Quran semua, dan minimal satu desa satu hafidz. Makanya di situ ada sadesa satu hafidz satu Quran, satu desa satu hafidz. Sadesa satu hafidz satu desa satu hafidz. Sadesa. Alhamdulillah. Saya kebetulan pondok pesantren Al-Quran Al-Furqon ini ditunjuk sebagai ketua se-Kabupaten Karawang, dan kami yang di dalamnya itu sebagai anggota yang bagian menerapkan ke desa-desa. Waktu itu saya di desa Tunggak Jati yang pertama. Tunggak Jati Tanjung Pura? Iya. Oh berarti dari semua tim itu dikerahkan, disebar ke beberapa titik. Iya. Kecamatan itu Karawang Barat kalau nggak salah ya. Karawang Barat ya. Saya itu di daerah Tanjung Pura itu Tunggak Jati. Lalu ditugaskan yang kedua pindah ke Kecamatan Ciampel, Desa Parung Mulia di kawasan Kim. Oh iya Ciampel, hampir dekat kota Tandingan itu ya. Sekarang sudah agak, tapi untuk kegiatan yang lainnya alhamdulillah itu program dari organisasi Nahdlatul Ulama, JKH, Jamiatul Qura wal Hufadz salah satunya. Jadi di Nahdlatul Ulama itu ada Jamiatul Qura wal Hufadz. Nah ini yang diambil ini dari ini nih. Lalu diambillah orang-orang ahli Quran dan ahli Quran, ahli hafidz dan juga ahli qiraat. Nah, diambil lalu untuk menyebarkan tentang masalah. Tentang masalah sadesa. Iya. Programnya langsung Gubernur Kang Ridwan Kamil langsung. SK-nya langsung dari Gubernur langsung. Itu sebelumnya kami seminar dulu pertemuan di beberapa hotel. Iya. Nah, ini langsung ke materi nih. Tahsin Al-Quran ya. Tahsin Al-Quran itu apa sih? Tahsin itu Al-Quran itu adalah cara membaca Al-Quran yang benar, atau lebih tepatnya ke makhrajul huruf kalau tahsin.
Ada juga tajwid. Kalau tahsin itu makhrajul huruf. Jadi penempatan keluarnya huruf. Yang makhrajul ada sifatul huruf, awas, ada makhrajul huruf, ada sifatul huruf. Yang susah itu adalah sifatul huruf yang sangat susah menyampaikannya, mengucapkannya. Karena kenapa harus seperti itu? Karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, jadi lahjanya harus lahja Arabi. Lahjanya lahja Arabi, walaupun dia mau berbagai suku, berbagai daerah, ya tetap Al-Quran harus bahasa Arab. Tidak bisa diganti dengan bahasa Sunda. Itu tidak boleh. Tetap kalau Al-Quran harus bahasa Arab. Nah, itu adalah tahsin itu tentang masalah makhrajul huruf, bagaimana cara keluarnya huruf di salah satu tempat yang diucapkan di salah satu adalah kayak huruf fa itu kan safatain kan, dua bibir kan, seperti itu. Fa kan ta, nah itu salah satu seperti itu. Seperti itu. Intinya untuk merapikan atau memperbaiki bacaan Al-Quran. Tadi ada sifat huruf, ada makhorijul huruf. Ya. Nah kalau sifatul huruf ada lebih tepatnya ke ke sifatnya itu lebih ada contoh seperti ta. Ta itu kan di lidah ya. Lidah. Nah itu sifatnya itu adalah dia harus ada keluar angin. Harus ada keluar. Hamas, hamas. Ta. Nah, ta itu adalah hamas, sifat hurufnya hamas. Jadi makanya ada ngereces, ada suara angin. Ta. Contoh seperti ats. Nah itu kan ats. Jadi bila mana ta disukun, maka harus ucapannya harus keluar angin, maka disitu bahasanya hamas, harus keluar angin. Ats, bola bats. Tabats ya ada seperti itu kan, tabats ya ada, bukan tabat ya ada salah, tapi tabats karena sifat huruf ta itu adalah harus keluar angin. Makhraj ta itu adalah adanya di ujung lidah ketemu dengan gigi seri atas. Ta, gigi ta. Sifatnya adalah keluar angin. Nah, terus salah satu juga seperti ja. Ja itu adalah sifatnya jahar, keras, ja, meja, itu jim, kalau kata jim ya, itu ja. Beda dengan za. Zai, ada ja gitu. Sifat hurufnya adalah jahar, keras. Bukan al-laji tapi al-ladhi. Nah, kalau jama yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Ini keluar angin. Salah satu seperti itu contohnya. Yang gampang seperti itu. Iya, itu sifat huruf. Kalau pa ada apa? Iya, fa. Itu sifat. Ya. Nah, kalau makhorijul huruf penempatan. Contoh misalkan fa itu adalah fa keluar huruf makhraj fa itu adalah dari perut bibir bawah ketemu dengan gigi atas ketemu dengan bibir perut. Fa seperti itu kan. Gigi seri atas ketemu dengan bibir bawah, perut yang bawah. Fa. Nah, itu. Seperti contohnya seperti itu. Mohon maaf kalau agak salah, ada keliru ya. Ini kan hanya sekadar sharing lah. Mudah-mudahan dimaklum seperti itu. Nah, berarti manfaat dari tahsin Al-Quran atau mempelajari bacaan Al-Quran ini apa aja? Kalau berbicara manfaat, ya sangat banyak manfaat. Karena kan salah satu Al-Quran itu kan salah satu rukun sholat. Salah satunya adalah bukan surat Al-Fatihah kan gitu. Maka bila mana kita sholat baca Fatihahnya salah, yang sudah jelas sholatnya juga tidak sah kan seperti itu. Nah, tidak bisa Al-Quran itu disamakan dengan bacaan-bacaan yang lain. Contoh seperti hadis, sholawat, atau al-berjanji. Tidak bisa. Bila mana kita
lagi apa ya, tahlil atau misalkan yang lain di dalamnya itu seperti apa ya. Nah itu ada Al-Quran ya harus sama dengan Al-Quran, beda gitu. Contoh berdoa, contoh Muhammad, kita lagi berdoa nih kan, kan ada doa kan, itu di doa itu ada Al-Quran nih, misalkan ada Rabbana atina fid dunya hasanah, itu Al-Quran. Nah itu harus sesuai. Harus sesuai dengan tajwidnya, harus sesuai dengan makhrajnya. Dan itu Al-Quran. Al-Quran. Nah kan seperti itu. Beda dengan doa mau makan kan, itu bebas kan seperti itu kan doa, itu bukan Al-Quran. Seperti itu. Contoh misalkan tahlil, kan seperti ada kan kursi kan gitu kan, kita kan ada falak binas kan Al-Quran, ya harus sesuai Al-Quran. Bahkan dari sholat juga ada Fatihah, ada itu kan harus, termasuk setelah Fatihah kan surat itu Al-Quran harus sesuai. Nah selebihnya doa-doa ya gak apa-apa. Apalagi kalau memang dari doa-doa juga memang disesuaikan tajwid dan fasal, apalagi lebih baik, lebih bagus kan gitu. Dan minimal dari Fatihahnya lah. Karena kan rukun sholat kan salah satu kan Fatihah kan rukun sholat. Maka kami dari pondok pesantren sangat menganjurkan sekali sebelum membelajar Al-Quran itu harus Fatihah dulu dipelajari. Pelajari. Jadi bahkan patokan guru kami orang jadi dasar patokan bila mana dia memang baca Fatihahnya sudah benar, maka insya Allah baca Al-Qurannya benar. Tapi kalau dilihat dari baca Fatihahnya salah, pasti baca Al-Qurannya pasti acakan. Iya. Karena Al-Fatihah ini ummul Quran. Seperti itu. Salah satu itu. Jadi patokan. Iya. Nah, kalau kita misalkan bahkan begini kalau guru kami, bila mana kamu makmum dengan orang lain, yang kita tidak tahu itu di memang Al-Quran atau lain, atau bukan, maka dia dari Fatihahnya. Bila mana dia baca Fatihahnya sudah gak benar, langsung kamu munfarid, misalkan dia. Iya. Karena meyakinkan sholatnya sudah tidak. Seperti itu. Nah, salah satu rukun. Kita bisa jadi patokan. Iya. Orang yang benar baca Fatihahnya, masya Allah, yang lainnya juga benar. Maka kami sebelum belajar ke ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain, Fatihah dulu kami perdalami. Saya sendiri itu mempelajari Fatihah hampir 2 bulan. Baru benar. Fatihah doang. 2 bulan dia belajar tiap hari. Oh iya. Itu juga belum tentu benar. Iya. Belum tentu benar kan masih ya itulah namanya manusia kan alisan makhluk manusia kan. Iya. Kesalahan kan. Maka dengan mudah-mudahan kan terus kami belajar sampai sekarang juga alhamdulillah saya masih belajar. Setiap malam. Kami sekarang ini harusnya sekarang ini belajar nih. Malam ini itu adalah jadwal kitab Bidayatul Hidayah yang dikaji oleh guru kami Ustaz Burhanuddin SPD, dan dilanjut dengan Tahsir Quran guru kami itu Ustaz Solihuddin SPD. Jadi tetap sampai sekarang juga saya masih ngaji. Aduh luar biasa. Masih ngaji. Iya keren. Tinggal pas dengan ngaji. Fenomena saat ini yang terjadi nih Ustaz ya, kayaknya anak-anak kita atau bahkan masyarakat kayaknya lebih banyak baca WA, baca status dibanding baca Al-Quran, buka Al-Quran. Nah ini gimana nih sebagai seorang guru tahsin ya yang punya program desa ataupun berkiprah dalam belajar atau mempelajari bacaan Al-Quran. Secara pribadi saya sudah merasa miris, ya, merasa sedih. Nah, kenapa orang lebih memuliakan alat komunikasi atau HP daripada Al-Quran? Karena kenapa? Kenapa dia tidak lebih memuliakan Al-Quran? Mungkin dia belum bisa merasakan mujizatnya Al-Quran, mujizatnya Al-Quran. Wa nunajilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Sesungguhnya Al-Quran itu bisa menjadikan sebuah obat. Obat ya. Obat apa? Semua penyakit. Semua itu ada di Al-Quran. Masuk ingin kesuksesan, kelancaran. Apa sih di Al-Quran yang enggak ada? Bahkan ilmu kedokteran, fisika, semua ilmu dunia itu semua ada di Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Nah, maka sangat miris sekali, sangat sedih sekali. Yang sekarang anak-anak itu sudah tidak mau belajar Al-Quran. Sudah tidak mau membaca Al-Quran. Karena
Al-Quran kan nanti akan menjadikan syafaat buat kita kan di akhirat. Maka mudah-mudahan kita yang rajin membaca Al-Quran, ahli Al-Quran, ya mudah-mudahan ya kita nanti diselamatkan oleh Al-Quran. Ya, amin. Seperti itu kan, seperti itu. Cuma memang sebenarnya miris karena zaman sekarang itu udah dianggapnya Al-Quran itu sudah bukan barang antik. Anggapnya udah barang biasa. Padahal Masya Allah keistimewaan itu luar biasa. Bahkan ini mujizat Al-Quran sangat istimewa kan gitu. Wabil Qur'ani imaman, bahkan Al-Qur'ani adalah pedoman hidup manusia, pedoman hidup kita nih ya. Kalau kita punya SOP, standar operasional prosedur, nah pedoman hidup kita ya ini Al-Qur'an. Nah berarti banyak di zaman sekarang itu orang lebih mengedepankan yang lain daripada Al-Quran. Tidak sedikit, mohon maaf saya bukan mau menyindir atau menyinggung orang lain. Banyak orang-orang seperti mengejar ahli kitab kuning kan gitu kan, penceramah. Kadang-kadang dari segi baca Al-Qurannya masih banyak yang salah, masih banyak kerepotan. Itu kan terkadang bisa jadi tolak ukur. Itu yang disayangkan seperti itu, maksud saya gitu kan. Sudah dia pada segi bicaranya hebat gitu kan, pinter kan, terus juga hadisnya jago gitu kan, pengalamannya luas. Pas giliran Al-Quran bacanya asal itu sangat sayang sekali kan, seperti itu. Itu banyak di zaman sekarang. Sekarang seperti banyak. Intinya sering saya mendapatkan orang itu ya tadi yang terbelakangkan Al-Quran, lebih mendepankan masalah urusan yang lain kan, seperti itu. Itu banyak di zaman sekarang. Bahkan ada banyak juga ya pondok-pondok pesantren salafi tentang masalah kitab itu kan kadang-kadang ya Al-Qurannya hanya asal gitu, ngajar Al-Quran asal, tidak begitu diperdalam. Maka kalau kita pengen memperdalam Al-Quran ya harus ke pondok pesantren Al-Quran seperti itu. Nah ini nih, jadi para sahabat e-podcast sekalian ya, ini jangan malu atau jangan takut belajar Al-Quran. Iya. Karena kita ngelihat mungkin karena mereka yang sudah terlanjur tua mungkin ya tadi ya, sehingga untuk belajar Al-Quran malu nih. Nah ini gimana nih solusinya? Kalau saran saya ya, namanya belajar itu kan ya mencari ilmu kan itu dari mulai buaya sampai liang lahat kan. Betul. Itu kan salah satu kan memang. Ya kalau saran saya jangan malu-malu belajar. Saya sendiri aja masih belajar gitu aja lah. Saya sendiri juga masih belajar, sering sharing, sering ngobrol, sering nanya. Itu sama juga yang belajar. Yang merasa gitu, apalagi yang belum benar-benar paham, belum bisa ya. Apalagi kan harus lebih rajin, lebih tekun kan gitu. Karena kan kembali lagi karena apa tadi? Karena Al-Quran itu kan salah satu rukun sholat. Termasuk ya salah satunya kan Al-Fatihah kan seperti itu. Sedangkan Fatihah sholat itu kan Masya Allah kan itu nomor 1 kan. Itu kan ibadah yang nomor 1. Tidak akan diterima amalia orang lain kalau tidak ada sholat kan seperti itu. Betul, sedangkan pas dia sholatnya rusak. Itu gimana kan gitu. Iya. Sayang. Nah pada saat ngaji tahsin nih ya bareng Tadata nih ya, kan banyak nih jamaah ya, mungkin ada beberapa pengurus juga yang mungkin merasa bacaannya selama ini sudah benar, tapi setelah dites ternyata masih banyak yang salah. Jadi kita mungkin selama ini merasa bacaan saya udah benar nih, sok ngaji lagi ya. Ternyata nih tadi sifat huruf, makhorijul huruf, tajwidnya. Nah ini emang waduh, makanya yang perlu dipelajari kan seperti itu. Kalau kita baca Al-Quran ya terus salah ya. Nah ini kalau kita enggak belajar ya maka berarti kita selalu dalam kesalahan ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran terus salah tapi kita masih mau ngaji,
Nah, artinya kita masih tahap pembelajaran ya, masih mau belajar. Jadi salahnya yang belajar insya Allah dimaafkan. Tuh, salahnya orang yang belajar. Wala adubit tajwidat malajimun man lam yujawidil Quran asimun. Siapa belajar tajwid itu wajib hukumnya. Baca Quran pakai tajwid. Kalau baca Quran tidak pakai tajwid banget dosa. Nah, Quran Rasulullah begini. Wala adubit tajwidat malajimun man lam yujawidil Quran asimun. Awas tajwid eta wajib hukumna, baca Quran teh pakai tajwid banget dosa. Nah, itu berbahaya. Iya. Masa sudah seperti itu. Jadi kalau kita masih mau belajar ya belajar ya salah pun kita salahnya yang belajar insya Allah dimaafkan. Iya. Maka dari keterangan seperti itu, carilah ilmu dari buaya sampai ke liang. Apa tujuannya itu tadi? Agar menutupi kesalahan kita. Kalau kita mau belajar yang berbahaya sudah tidak bisa, nggak mau belajar itu yang berbahaya. Tidak bisa nggak mau belajar itu yang berbahaya. Ini kan bisa jadi kan bahasanya kan jadi sesat menyesatkan, itu yang berbahaya kan itu. Itu yang ngeri. Mungkin kalau buat pribadi mungkin ya nggak apa-apa ya, tapi buat orang lain itu berbahaya. Mengajarkan kepada orang lain, sedangkan dia sendiri kan masih bingung harus bagaimana, itu yang bahaya. Itu yang kadang-kadang keliru seperti itu. Kebanyakan seperti itu orang. Padahal sekarang kan untuk membaca Al-Quran itu kan nggak sulit ya, bahkan di HP aja udah ada aplikasi Al-Quran. Banyaklah ada metode Qiraati, metode Umi, metode sekarang banyaklah metode seperti Iqra, kan banyak metode cara yang biar lebih cepat, lebih bagus baca Al-Quran kan seperti itu sebenarnya. Intinya kalau kita mau belajar itu banyaklah cara-cara, yang penting kembali kepada diri kita sendiri. Mau nggak kita belajar, maukah kita baca Al-Quran dengan yang benar gitu. Soalnya kalau memang kita nggak mau benar ya itu terserah kan seperti itu kan gitu. Mungkin kalau kami yang notabene-nya ditugaskan oleh guru-guru kami untuk siar Islam tentang masalah Al-Quran, ya mungkin kami sudah menyampaikan kan gitu, sudah mengajarkan seperti ini, ya selebihnya kembali lagi kepada jamaah ya mau apa tidak ke jalan yang benar kan seperti itu. Iya. Bukan berarti ke jalan yang seperti itulah intinya kan seperti itu. Kami sudah mewadahi, silakan gitu kan. Kami sudah memberi jalan, nah, kembali kepada pribadinya. Tapi ya harapan saya, ayolah kita bareng-bareng, kita sharing, kita bareng-bareng, benar-benar saling mengingatkan. Pastilah manusia itu kan pasti ada salahnya. Mungkin saya juga salah, nanti kan bisa diingatkan oleh dia kan gitu. Ya salah saya ingatkan kan seperti itu. Kalau kita benar-benar bareng-bareng belajar seperti itu kan. Betul, intinya ke situ. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini. Ya. Berarti belajar Al-Quran nih ya, tadi mungkin ada yang malu ya, mungkin kalau ngaji di pengajian karena banyak orang, banyak jamaah malu ya. Data juga bisa ya, maksudnya bisa karena beberapa ya ini juga ada ya panggil ke rumah gitu ya. Iya. Banyak alhamdulillah, bahkan bukan hanya sekadar anak-anak, bapak-bapak juga dulu banyak. Ada bapak-bapak, ada yang panggil. Ada anak yang sekarang itu privat itu anak MI sama anak SMA malah. Anak SMP. Kalau dulu ada bapak-bapak juga, ada bapak-bapak yang bahkan ada yang guru, seorang guru malah. Iya. Alhamdulillah. Ya namanya mau belajar ya tidak ada batasan usia kan. Kalau saya kan selagi memang bisa dan dipinta ya, mudah-mudahan ya saya bisa gitu kan menyampaikan. Tapi kalau selebihnya, kalau misalkan saya tidak mampu ya mohon maaf seperti itu. Selagi saya mampu insya Allah saya bantu kan gitu. Seperti itu. Kalau siap saja kan. Subhanallah, luar biasa, selalu ready Pak Ustadz Atta nih ya, kalau urusan ngaji, urusan belajar Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran selalu siap Ustadz ya. Iya, luar biasa. Nah ini harapannya untuk para anak-anak kita ataupun para pemuda dan pemudi
ya ke depan untuk mencetak generasi-generasi yang Qurani. Ini harapannya gimana Ustaz? Harapan saya harapan saya ya agar generasi ke depan itu banyak ya, intinya kita itu jangan merasa bisa, jangan merasa mampu, tetap kita merasa kurang dan kurang. Harus merasa sirik dengan orang yang banyak ilmu. Tidak boleh sirik dengan orang yang urusan harta, tapi urusan ilmu. Sirik. Jadi siriknya ini untuk motivasi buat kita, kita mau belajar. Jadi yang merasa kita itu orang paling pinter, orang yang paling hebat, orang yang ahli, sehingga tidak mau belajar. Di dunia ini tidak ada yang pinter, tidak ada yang hebat. Di atas langit masih ada langit. Gitu, terkecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu kan. Jadi kita mah tetap, harapan saya, ayo kita bareng-bareng belajar, kita sharing bareng-bareng agar nanti kita bisa menjadikan Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, pegangan kita, dan kita awali hidup kita dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bisa selamat oleh Al-Quran, seperti dapatkan keberkahan dari Al-Quran. Dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mencintai Al-Quran seperti itu. Terus gerakan terus biar semarak membaca Al-Quran dan mempelajarinya, ya baik di masjid, musola, majelis ta'lim dan lain sebagainya. Ya. Terus banyak seperti itu, benar-benar. Karena ke depan seperti harapannya seperti itulah. Terus maju terus, jangan malas, jangan merasa tadi seperti itu. Terus kita semarakan Al-Quran di mana-mana. Alhamdulillah saya juga punya TPA, anak-anak sekarang udah belajar Al-Quran. Mulai anak TPA, TPQ, DTA, alhamdulillah masuk ya. Bapak-bapak majelis taklim, ibu majelis taklim, alhamdulillah. Terus belajar Al-Quran, alhamdulillah sampai sekarang. Terus gurunya juga ada yang tahfidz. Alhamdulillah. Tahfidz full. Guru kami 30 juz. 30 juz Al-Quran. Ya, 30 juz. Tahfidz Quran. Hafal 30 juz. Subhanallah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah, berkah. Aduh, terima kasih Mang Ustadz di atas ilmunya. Ini edukasi yang luar biasa untuk sahabat e-podcast semuanya ya, udah bisa hadir menemani dan memberikan nasihat, ilmu dan wawasannya kepada kita semua, terutama tentang Al-Quran ya. Berarti intinya yang belajar Al-Quran, ayo terus latih. Iya. Agar kita, intinya tidak ada orang yang 100% membaca Al-Quran benar terkecuali Rasulullah SAW. Gitu kan? Kita ya minimal ya mendekatilah. Yang untuk benar itu hanya Rasulullah SAW. Paling afdol membaca Al-Fatihah hanya Rasulullah SAW. Kita ya minimal ya beberapa persen lah seperti itu. Yang sampai ngeblank pisan, nah itu yang berbahaya kan. Seperti itu maksudnya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz Atta atas waktunya. Ya sukses selalu ya, terus berjuang dalam agama Allah ya, konsisten dan istiqomah ya. Jangan bosan juga untuk ngajarin kita yang masih belajar baca Al-Qur'annya masih belum pada benar. Saya juga nggak merasa pintar, saya juga masih belajar. Masya Allah, alhamdulillah kebetulan alhamdulillahnya kami juga masih masih sering berkumpul dengan para senior saya gitu kan. Jadi ada selalu yang mengingatkan dan selalu membimbing apabila kami saya itu kadang-kadang lupa atau salah. Alhamdulillah. Makanya bersyukurnya saya itu seperti itu. Saya sudah turun ke masyarakat, tapi di belakang saya itu alhamdulillah banyak yang intinya selalu mengingatkan. Apabila kami lupa, salah, alhamdulillah guru-guru kami dan senior saya itu alhamdulillah selalu mengingatkan seperti itu. Kalau kita masih tahap belajar nih, kita masih punya guru ya. Kita punya guru, ada yang ngingetin, ada yang ngebimbing, ada yang mengarahkan, ada yang ngasih tahu lah.
Berkah-berkah Pak Ustadz Data. Ya. Sekian di iPodcast. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.